Ada satu kalimat yang ramai belakangan ini diperbincangkan dalam pidato Presiden pada peringatan hari lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa. Presiden Prabowo Subianto mengatakan orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain itu yang dulu kita sebut Londo Ireng, yang ikut Belanda melawan kita. Londo-londo Ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya sekarang dia pakai baju yang lain. Kita tidak anti kritik, tapi kita bukan anak kecil. Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut Londo Ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo Ireng ini. Sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu? Pengamat, LSM. Kalimat ini tentu memancing berbagai reaksi. Sebagian menganggap sebagai kritik yang keras terhadap mereka yang dianggap lebih membela kepentingan asing daripada kepentingan bangsa sendiri. Namun ada pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekedar setuju atau tidak setuju. Mengapa seorang kepala negara memilih menghidupkan kembali istilah yang lahir dari sejarah kolonial? Mengapa? Karena sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan hanya pilihan kata. Yang dipertaruhkan adalah bagaimana negara membangun cara berpikir tentang lawan politiknya. Apakah negara sedang memperkuat demokrasi? Atau justru tanpa sadar menghidupkan kembali cara berpikir kolonial dalam wajah yang baru? Kalau kita menoleh ke belakang, istilah Londo Ireng memiliki sejarah yang sangat spesifik. Pada abad ke-19, Belanda merekrut tentara dari Afrika Barat untuk memperkuat KNIL. Masyarakat Jawa kemudian menyebut mereka sebagai Londo Ireng atau Belanda Hitam. Mereka berasal dari Afrika, tetapi secara hukum memperoleh status sebagai orang Belanda. Nah, seiring waktu, makna istilah itu bergeser. Londo Ireng kemudian digunakan untuk menyebut orang-orang pribumi yang dianggap berpihak pada pemerintah kolonial. Jadi, sejak awal istilah ini memang bukan sekedar kata. Ini adalah label, sebuah cap, sebuah cara membedakan siapa yang dianggap bagian dari perjuangan dan siapa yang dianggap berada di pihak lawan. Masalahnya, sejarah tidak pernah berhenti menjadi sejarah. Kata-kata selalu bisa dipanggil kembali oleh kekuasaan untuk kepentingan zamannya. Ketika istilah Londo Ireng diucapkan oleh seorang presiden, maknanya berubah. Ia tak lagi sekedar menjelaskan masa lalu. Ia menjadi alat politik. Ia membelah masyarakat menjadi dua kubu, yang nasionalis dan yang dianggap antek asing, yang patriot dan yang dicap pengkhianat. Di titik inilah kita perlu berhati-hati. Karena persis seperti inilah logika kolonial dulu bekerja. Kolonialisme bukan hanya soal penjajahan wilayah, bukan hanya soal eksploitasi sumber daya. Kolonialisme juga bekerja melalui bahasa, melalui label, melalui kategori.
Pemerintah kolonial dulu memberi cap kepada kelompok yang melawan sebagai pemberontak, pengacau, ekstremis, atau liar. Bukan sekedar untuk memberi nama, tetapi untuk menghilangkan legitimasi mereka. Hari ini, ketika negara merdeka menggunakan kembali istilah sejarah sebagai cap politik kepada kelompok tertentu, muncul pertanyaan yang layak kita renungkan. Apakah kita sedang mengulang pola yang sama? Dalam dunia demokrasi, kritik seharusnya dijawab dengan argumentasi, dengan data, dengan fakta, bukan dengan stigma. Ketika pelabelan lebih sering digunakan daripada dialog, ruang demokrasi perlahan menyempit. Perbedaan pendapat tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang wajar, tetapi mulai dianggap sebagai bentuk ketidaksetiaan. Padahal demokrasi justru hidup karena adanya perbedaan. Fenomena ini menjadi semakin menarik jika kita melihatnya dalam era yang sering disebut sebagai era post-truth. Di zaman ini, emosi seringkali lebih berpengaruh daripada fakta. Simbol sejarah dipakai bukan untuk memahami masa lalu, tetapi untuk membangun dukungan politik hari ini. Yang bekerja bukan lagi pengetahuan sejarah, tapi efek emosional dari sebuah istilah. Dan londo ireng adalah salah satu simbol yang memiliki daya emosional yang sangat kuat. Padahal republik ini dibangun dengan semangat yang berbeda. Republik lahir bukan karena semua orang sepakat, tapi karena setiap warga memiliki hak yang sama untuk bicara, untuk mengkritik, untuk mengawasi pemerintah. Dalam republik, pemerintah bukan pemilik kebenaran. Pemerintah justru harus terus diuji oleh kritik publik. Karena itulah demokrasi bekerja. Ironisnya, ketika negara mulai menentukan siapa yang nasionalis dan siapa yang layak diberi label tertentu, kita justru beresiko menghidupkan kembali cara berpikir kolonial yang dulu ingin kita tinggalkan. Dulu pemerintah kolonial menciptakan kategori untuk memecah masyarakat. Hari ini, jangan sampai negara merdeka mengulang mekanisme yang sama hanya dengan istilah yang berbeda. Karena kolonialisme tidak selalu datang bersama bendera asing. Kadang ia hadir dalam cara kekuasaan menggunakan bahasa. Karena itu, pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah masih ada londo ireng di Indonesia hari ini. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, mengapa negara merasa perlu menghidupkan kembali kategori kolonial untuk menjelaskan realitas politik masa kini? Mengapa sejarah lebih sering dijadikan senjata daripada pelajaran? Mengapa kritik lebih mudah dicap sebagai ancaman daripada diterima sebagai bagian dari demokrasi? Negara tanpa pengetahuan yang sehat akan mudah menciptakan musuh-musuh imajiner. Batas antara kritik dan pengkhianatan menjadi kabur. Bahasa berubah menjadi alat dominasi. Padahal, republik tidak bisa dipertahankan hanya dengan slogan nasionalisme. Republik hanya akan bertahan jika kekuasaan tunduk pada fakta, pengetahuan, dan etika demokrasi. Karena hakikat res publica adalah ruang bersama, ruang yang dijaga oleh kebenaran politik, bukan oleh monopoli kebenaran negara. Dan terakhir, kita perlu mengingat satu hal. Bangsa ini memiliki sejarah yang panjang. Masing-masing dari kita memiliki jejak masa lalu yang berbeda-beda. Hari ini, kita mungkin menggunakan istilah londo ireng sebagai bahasa politik. Tapi sejarah selalu lebih besar daripada kepentingan politik sesaat. Karena pada akhirnya sejarah bukan hanya untuk dijadikan senjata. Sejarah seharusnya menjadi cermin.
agar kita tidak mengulang kesalahan yang pernah dilakukan oleh mereka yang dahulu menjajah negeri ini. Saya ingin tahu apa pendapat kalian. Apakah penggunaan istilah londo ireng dalam pidato politik merupakan bagian dari kritik yang sah atau justru beresiko mempersempit ruang demokrasi? Tuliskan pandangan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di podium episode berikutnya. Terima kasih.